Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rory Astomo di podcast Di Balik Layar Produksi Film Negara. Dan di episode kali ini saya ada tamu, sahabat lama saya yang berjuang bersama-sama sekitar 9 tahun yang lalu kalau nggak salah atau 10 tahun yang lalu saya berkenalan dengan beliau. Ini dia, Ibu Kiki. Itu editornya rambutnya udah kemana-mana, udah stres hari ini Bu Kiki. Selamat pagi loh Bu Kiki. Pagi apa siang ya? Selamat siang. Oh siang, oke. Ibu Kiki bingung makanya gimana? Yes. Oh, udah kedengeran? Kedengeran. Hai Ibu Kiki. Hai Bro Rory. Sudah lama kita tidak berjumpa. Padahal tiap hari saya berantem dulu ya sama Bu Kiki ya. Iya, nanyain rimbersan. Udah cair belum? Siap. Bu Kiki, Ya. Bu Kiki ada di PFN ini sebagai apa Bu Kiki? Saya sebagai head keuangan dan accounting. Oh waduh, luar biasa loh Bu Kiki ya. Jadi Bu Kiki 10 tahun yang lalu ya masih seperti ini? Agak kurusan loh. Agak kurusan, Iya. 1 kilo? 1 on. Oh 1. Dan ketemu lagi setelah hampir ya kurang lebih 13 tahun ya. 13 tahun, hampir 14 tahun lah ketemu lagi sama Bu Kiki di PFN. Dan 13 tahun. Ya 13 tahun, aku 2019 keluar kan. Iya. Ya, terus aku lanjut lagi di TV sebelah. Ya berarti 3 tahun atuh Bro. Enggak dong. Iya ding. Ya maksudnya, oh iya 3 tahun nih, bukan 13 tahun ya. Oh saya salah. Emang saya salah ya hari ini. Ngitungnya rada gak benar. 3 tahun, 4 tahun lah ya kita gak ketemu sama Bu Kiki dan ketemu lagi sama Ibu Sri Rejeki gitu ya. Bu Sri Rejeki sehat ya Bu Sri? Alhamdulillah Bu Kiki sehat. deh manggilnya kalau Bu Sri itu aneh ya, rada tidak familiar. Bu Kiki, Siap. putra ada berapa Bu? 1 putri 1 putra. Oh sepasang ya? Sepasang. Sepasang. Yang paling gede umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Yang kecil? 6 tahun. Anaknya aja lupa ya. 6 tahun. Suaminya masih sama? 1. Sama. Masih 1. Oh sama. Kalau suami nggak lupa ya Bu ya? Enggak ingat. Tadi Tadi pecat saya. Bu Kiki ngobrolin soal Bu Kiki bekerja di PFN nih. Bu Kiki berarti artinya sebagai salah satu wanita karir Serikandi BUMN juga ya. Membagi waktu dengan keluarga seperti itu bagaimana Bu Kiki? Ya. Jadi kita ya tetap disiplin ya. Tetap kita masuk jam 8. Pulang sih gak disiplin. Saya pulangnya lewat dari jam 5. Oh lewat dari jam 5. Biasanya saya kalau pulang habis maghrib. Ya nyampe rumah jam 7 udah nyampe lah. Udah nyampe ya terus saya say hai gitu kan. Udah gitu istirahat. Terus nanti Oh nggak masak ya Bu ya? Mbak. Oh Mbak yang masak. Ya gitulah. Ya kayak gitu sih. Jadi emang anak sarang yang satu udah sibuk tugas, yang satu kadang juga ketemu mau minjem handphone. Oh gitu. Kan. Ketemu hanya buat nonton YouTube atau TikTok gitu Iya, ya. minjem handphone gitu. Ini handphonenya kan. Nah, udah kayak gitu terus ya paling nanya udah makan gitu aja sih. Terus ada PR udah selesai gitu aja sih. Ya. Bertemu suaminya jam berapa pulang juga? Suami saya mah kadang-kadang lebih dulu. Oh lebih dulu. Lebih dulu. Kadang dia udah nyampe sebelum maghrib udah nyampe seperti itu. Jadi Bu Kiki menyusul gitu ya. Paling kita family time-nya tuh ya Sabtu, Minggu. Kadang-kadang kalau anak yang pertama Sabtu tuh udah ada kegiatan entah OSIS, entah ekskul apa agak susah. Tapi kalau yang kecil masih bisa ayo antar pulang beliin mainan. Nah, masih mau tuh ikutan pergi. Gitu. Ini audionya rada-rada suaranya ya. Memang nggak apa-apa aman ya. Terus di bulan Ramadan Ya. artinya kan Ibu juga membagi waktu untuk keluarga dan bekerja gitu. Menyiapkan sahur, lalu membangunkan suami, sholat tarawih dan lain sebagainya. Kegiatannya apa tuh Bu satu hari itu Bu?
Kalau makan sahur biasanya saya makan duluan, terus setelah saya makan saya nyuapin yang kecil. Oh kirain nyuapin bapaknya. Enggak Aduh, ya? PR lagi tuh. Nah, itu nyuapin yang kecil. Udah paling saya ya jamaah salat ya. Udah terus nanti ya kadang saya tidur, kadang saya masih baca Quran dulu gitu kan, ya terus siap-siap berangkat, ya terus anak juga berangkat. Anak saya malah berangkatnya jam 6, lebih pagi, yang gede. Kalau yang kecil emang agak siang, masuk jam 8, jadi ya baru saya rapi, baru saya bangunin. Gitu sih. Nah setelah itu baru bekerja di PFN. Baru nyampe kantor. Ya. Nah bekerja di PFN, Ibu sebagai head keuangan gitu. Baru hampir 2 tahun ya berarti Ibu juga bekerja. Belum setahun dong. Oh belum setahun Belum ya, setahun. belum setahun. Dan tantangannya apa Bu di bekerja menjadi salah satu serikandi BUMN ya, Ibu di BFN ini? Menjadi kepalanya keuangan gitu loh. Kalau dari keuangan dari PFN ini sendiri, memang kan kita tidak menerima dana dari negara ya, PSO atau apa. Jadi kita memang berjuang sendiri. Tantangannya itu adalah memang PFN ini belum memiliki recurring income. Jadi memang income kita fluktuatif banget dan juga order kita juga fluktuatif banget. Jadi sementara kebutuhan kita yang dibayarkan fixed cost-nya udah jelas nih tiap bulan. Nah, pendapatan yang belum jelas, nah itu dia sih yang PR alokasi budgetnya seperti itu sih. Jadi karena memang dulunya juga dari Kementerian Penerangan ya dulu ya. DPN, ya. Departemen Penerangan Iya, ya. maksudnya. Departemen Penerangan, terus Departemen Penerangan dibubarkan, beralih fungsi menjadi Kominfo ya. Iya. Waktu itu terus akhirnya PFN diambil alih oleh Kementerian BUMN. Iya, Ya. betul. Dan memang semenjak saat itu barulah PFN mulai menjajaki untuk menjadi satu perusahaan BUMN yang kembali bangkit gitu ya. Sesuai slogannya yang sekarang itu Great Again gitu kan ya. Di bawah pimpinan Pak Dirut yang baru. Terus suka dukanya apa sih Bu kerja di PFN Bu? Ya, sebenarnya sukanya itu karena PFN ini mungkin dalam film ini di negara kita tuh negara itu cuma punya satu PFN. Jadi saya ingat banget waktu saya interview pertama kali saya apply sini tuh dibilang gini, HCM-nya bahwa kalau bank gitu ya, artinya kita punya Himbara ini ada beberapa gitu kan, berarti kompetitor. Sebenarnya kita cuma satu. Cuma memang dukanya juga nggak banyak pesan ke kita nih teman-teman, lagi sesama BUMN atau sesama ini ya artinya banyak bikin video profile seperti itu ya, atau mungkin ada event-event apa bisa melibatkan kita dalam pembuatan film pendek seperti itu sih. Ya sukanya memang kita kan bekerja dengan anak-anak milenial, jadi kita tetap awet muda lah ya, kayak gitu sih. Nah ngomongin tadi kan soal suka dukanya di PFN. Lalu di lingkungan PFN sekarang kan banyak tempat makan nih Bu. Kesukaan makanan Ibu itu apa Bu? Kalau yang suka ya diturutin suka, sebenarnya di tetangga sebelah tuh suka banget sih es krimnya. Es krimnya, ada fast food itu ya. Ayamnya juga kan, nah itu suka sih. Cuma kan emang nggak boleh tiap hari. Tuntutan ini ya Bu ya, untuk menjaga jadi, kesehatan ya Bu. Betul sekali. Nah, ya ada soto juga enak banget tuh soto. Terus kalau malam itu soto kambing, ada tuh soto kambing tuh suka. Terus rujak cingur suka, soto mie suka semua gue. Kayaknya pemakan segalanya. Iya benar, omnivora gue. Nah itu. Bener-bener. Dan yang nggak suka Bu? Yang nggak disukai Ibu, bukan di lingkungan Kan PFN ya, maksudnya nggak disukai makanan Ibu apa? Yang nggak suka ya, itu tuh di rumah Mbak gue suka masak ikan mangut, aku nggak suka. Apa itu ikan mangut? Ikan peh. Oh mangut lele. Bukan itu ikan pari, menurut aku agak pesing. Hah? Tapi kata orang enak, saya nggak tahu. Ada ya? Hah? Oh diasepin dulu.
Ya, Oh, ikan apa tadi Bu? Mangut. mangut, Heeh. mangut. Oh, Nah, gitu. Aku baru lihat, nanti aku googling deh itu. iya. Itu nggak disukain ya Bu ya? Iya, karena bau amis Karena Bu sih. tadi Ya, pesing, iya. sekarang amis. Amis sama pesing hampir sama ya. Kayak gitu deh gue nggak. Nah Bu, kalau Ibu lagi pusing Hmm, di kerjaan, self healingnya atau apa Bu? itu es krim ada tuh Oreo. Yang gimana? Gue nyebut merek sih nggak boleh. Pokoknya itu tuh es krim yang pakai Oreo, itu enak. Eh, Terus juga ada otak-otak. Nah, itu juga lumayan. itu self healing ya. Jadi Ibu lebih suka kalau memang lagi stres larinya ke makanan gitu ya Bu ya. Iya sih kita Salah ya. satunya. Iya. Eh, dan ini Bu, ada pertanyaan lagi. eh Bagaimana membagi waktu menjadi wanita karir sekaligus menjadi ibu? Tadi kan Ibu udah cerita tuh kalau keseharian Ibu pulang kantor jam segini. Nah, membagi waktunya eh keluarga dengan kantor nih apakah 50-50 atau 70 lebih ke family, 30% keluarga gitu Bu. Sebenarnya harus seimbang ya, sebenarnya harus seimbangin. Tapi kita sesuai kebutuhan sih, kadang kan memang juga kalau memang urgensinya kerjaan mesti selesai besok ya kita kondisikan. Nah, tapi kalau memang kita udah di rumah ya dibawa enjoy aja sih, dibawa enjoy aja. Jadi kalau emang bagian yang emang harus kita ada di rumah ya menempatkan diri mengerjakan pekerjaan rumah dulu gitu ya, baru kita begadang apa-apa mengerjakan kerjaan yang emang harus untuk urgensinya untuk besok gitu misalnya kan. Kayak gitu sih. Jadi memang menempatkan posisi sesuai dengan situasi dan kondisi itu sih. Oke, jadi memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan, Betul. apakah itu keluarga ataupun pekerjaan ya Bu ya. Nah, Ibu kan lahir mungkin di era tahun sekitar tahun 80-an ya. Iya. Artinya Ibu mengenal film Unyil. Iya. Ya, karakter siapa yang Ibu sukai di film Unyil? Saya suka Bu Baria. Oh, Bu Maria. Kenapa? Ya dulu saya lucu aja kalau dia ngomong wah bo gitu. Sampai tuh saya ngikutin style dia waktu acara. Kita ada acara waktu itu, di acara Rapi mesti perform. Ya udah kebetulan kita orang sedikit ya, saya perannya ya saya mau jadi Bu Baria. Oh gitu. Kayaknya kalau saya Melani saya udah gak lucu malah. Tapi tahu nggak sih Bu, Unyil itu akan rebranding lagi? Iya itu dia, mudah-mudahan bisa jadi recurring PFN, bisa PFN bisa Bangkit lagi ya. bangkit lagi, anak-anak juga bisa mengenal Karakter Unyil Unyil. seperti dulu waktu zaman kita kecil lah gitu kan. Jadi emang yang kita tunggu-tunggu tuh kalau hari Minggu gitu kan. Nah semoga harapan saya seperti itu. Nah, kalau spot paling favorit di PFN ini kan terkenal heritage-nya ya. Heritage building-nya, ibaratnya gedungnya itu sangat cagar budaya banget gitu loh. Ibu paling suka di mana Bu? Saya dulu kagum banget lihat sebenarnya tuh lihat ruangan meeting samping keuangan waktu desain pertama kalinya. Ini tuh kayak model-model kalau saya ke Museum Proklamasi, itu kayak ruang rapat beneran ruang rapat zaman dulu gitu kan. Jadi sebenarnya spotnya tuh ya di ruangan saya itu yang ruang meeting samping keuangan itu. Nah itu spot favorit saya. Ya sekarang kan kita juga suka ngadain meeting-meeting kecil juga di situ kan. Ya sebenarnya di situ sih. Jadi suasana ruangannya, terus kayak ubinnya masih yang lama, terus ada kameranya ya menurut saya estetik lah seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Ibu di interogasinya di podcast saya. Kesan dan pesan bekerja di PFN. Kesannya apa, Bu? Kesannya ini challenging juga ya. Challenging artinya buat kita semua, keluarga besar PFN, supaya kita memang melestarikan sejarah bangsa PFN ini
untuk lebih berkembang, untuk tetap eksis, going concern, supaya great again. Kesannya ini memang kita kayak seperti keluarga bahu-membahu. Jadi memang kita karena karyawan kita juga sedikit, ya pekerjaan yang kita kerjakan merangkap-rangkap, ya menurut saya kesannya kekeluargaan, supaya kita lebih solid lagi. Jadi kita benar-benar menjadi keluarga besar, tapi artinya keluarga besar di kantor, seperti itu sih. Jadi buat teman-teman ya silahkan, kalau memang ada, kita sering coaching bareng gitu, ada apa kita coba sharing, seperti itu sih. Oke. Terima kasih Bu Kiki Terima atas kasih kembali waktunya. Mas Sori. Sahabat WFN, untuk subscribe channelnya bisa di YouTube kita atau via Instagram, Twitter atau Facebook. Di bawah ini biasanya nanti ada tagline-nya, ya kan? Ya kan? Ya, jangan jempol-jempol aja itu, jangan naik-naikin jempol. Sahabat WFN bisa kasih komentar, saran dan kritiknya untuk kami, untuk berikan konten-konten yang lebih bagus kembali. Dan sekali lagi Bu Kiki terima kasih untuk ngobrol ringannya di podcast saya pada siang hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Siapakah tamu yang akan menjadi bintang tamu podcast Perum Produksi Film Negara di Balik Layar? Akhir kata mewakili tim yang terlibat, saya Rodi Astomo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.